Kalau kita ngomongin karakter paling badass di Attack on Titan, nggak mungkin kita lewatin satu nama yang ini, Levi Ackerman. Pria kecil dengan kekuatan yang nggak masuk akal ini udah berkali-kali bikin kita semua tercengang. Tapi kenapa sih dia bisa sehebat itu? Yuk langsung kita bahas aja. Meskipun tubuhnya nggak segede Eren atau Reiner, kekuatan fisiknya bisa bikin siapa aja tercengang. Kecepatan, refleks, dan daya tahannya tuh luar biasa banget. Sampai-sampai Titan pun nggak akan sempat bereaksi kalau dibantai sama orang ini. Semua itu berkat darah Ackerman yang mengalir di dalam dirinya. Garis keturunan spesial yang bikin dia punya insting bertarung alami. Nggak heran kalau Levi bisa bikin Titan tumbang dengan mudah, seolah itu cuman pemanasan aja. Buat Levi juga, definisi jangan nilai buku dari sampulnya itu berlaku banget. Orang-orang lihat dia kecil, diem, kalem, tapi kalau pas udah pegang pedang, boom, Titan langsung hancur tanpa ampun. Gaya bertarungnya itu agresif banget, tapi tetap terkontrol dengan sangat baik. Dia bukan cuman asal tebas, tapi ngerti banget kelemahan lawan. Dalam hitungan detik, Titan udah roboh sebelum mereka sempat berkedip. Selain jago bertarung, Levi juga pemimpin yang luar biasa. Dia bisa berpikir cepat dalam situasi genting dan mengambil keputusan yang tepat. Ingat nggak waktu dia ngehancurin Beast Titan dalam sekali serang? Itu bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal strategi. Levi tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan yang paling penting, dia selalu menemukan cara untuk mengungguli lawannya. Kalau kita lihat cerita latar belakangnya ya, Levi itu punya kehidupan yang gak mudah. Karena dari kecil dia udah hidup di underground city yang keras. Kehilangan sosok ibu dan kemudian harus melihat temannya mati satu persatu. Tapi dia tetap bertahan karena Levi bukan tipe orang yang mudah larut dalam emosi. Tapi itu juga bukan berarti dia gak peduli. Justru karena dia peduli, dia jadi makin kuat. Dia terus maju demi mereka yang udah pergi. Oke, gak mungkin kita gak ngomongin kehebatan Levi di momen paling ikoniknya, yaitu pertarungan melawan Beast Titan Zeke. Zeke itu adalah Titan Shifter dengan kecerdasan di atas rata-rata, tapi tetap nggak ada apa-apanya sih dibanding Levi. Dalam hitungan detik, Levi muncul entah dari mana, muter-muter kayak gasing, dan bikin Zeke bahkan nggak sempat bereaksi. Sumpah itu adalah momen yang bikin semua penonton, termasuk Min Kuo, merinding dan langsung sadar kalau Levi itu bukan sekedar prajurit biasa, dia adalah legenda hidup. Selain Titan, Levi juga pernah bertarung melawan keluarga Ackerman yang lain, yaitu Kenny Ackerman. Pertarungan mereka di dalam kota itu bener-bener gila banget sih. Pakai 3D maneuver gear, peluru berterbangan, dan Levi harus menghadapi sekelompok pembunuh terlatih. Tapi dengan refleks dan insting bertarungnya yang kuat, dia berhasil lolos dari situasi yang seharusnya nggak memungkinkan untuk dia menang. Oke, selain pertarungan melawan Titan, tapi ada satu hal lain yang jadi musuh bebuyutan Levi. Kotoran dan debu. Yes, bener banget. Selain jago bertarung, Levi juga terkenal dengan obsesinya terhadap kebersihan. Bayangin aja di dunia yang penuh darah dan debu, dia masih sempat nyuruh pasukannya buat bersih-bersih. Mungkin inilah alasan bagaimana dia bisa bertahan hidup di dunia yang brutal. Karena dia selalu menjaga kedisiplinan bahkan dari hal sekecil apapun. Kalau kita rekap dari pertarungan-pertarungan sebelumnya, Levi itu juga punya prinsip yang kuat. Dia selalu berusaha meminimalkan korban meskipun dia sadar kalau perang ini nggak akan bisa dihindari. Salah satu momen yang paling emosional adalah saat dia harus memilih antara menyelamatkan Erwin atau Armin. Itu menunjukkan bahwa di balik sikap dinginnya, dia juga manusia yang harus mengambil keputusan sulit. Dan setelah semua pertempuran yang dia lewati, Levi akhirnya berada di titik di mana dia kehilangan hampir segalanya. Luka-luka yang dia dapat bukan cuma fisik, tapi juga mental. Tapi kita tahu satu hal, Levi bukan tipe orang yang mudah menyerah. Apakah dia bakal menjalani kehidupan yang lebih tenang atau justru kembali ke pertempuran? Itu sih belum terjawab ya. Jadi gimana nih? Masih ragu kalau Levi adalah karakter paling kuat di Attack on Titan? Dari kekuatan fisik, strategi, hingga mentalnya yang baja, dia adalah paket lengkap. No wonder dia jadi fan favorit sepanjang masa, termasuk Min Kuo sih. Gimana menurut teman-teman? Apa ada karakter lain yang bisa menandingi Levi dalam pertarungan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Min Kuo. Teman-teman juga bisa request di kolom komentar karakter siapa yang bakalan kita bahas di video selanjutnya. Kasih yang udah nonton ya, sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!